Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, mata kuliah perkembangan hewan dari Pendidikan Biologi A 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah dosen yang mengampu mata kuliah perkembangan hewan. Berikut adalah anggota kelompok 4, yaitu terdiri dari Adila Hafizani, Aini Setiana, Indah Widiani, Muhammad Zaki, Rinjani Wanakelana, Suti Supatmi, Syafira Aulia Putri, Fania Dewi, dan juga Zentina Lubi. Untuk pokok bahasan praktikum kali ini adalah spermatogenesis. Tujuan dari praktikum ini adalah: pertama, untuk mengamati mortalitas sperma; kedua, untuk mengetahui teknik pembuatan preparat hapusan sperma; dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian sel sperma. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa definisi. Pertama, sel sperma atau spermatozoa. Yang kedua adalah spermatogenesis. Sel sperma atau spermatozoa merupakan sel gamet jantan yang diproduksi pada proses spermatogenesis yang terjadi di tubulus seminiferus yang terletak di testis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma menjadi sperma dewasa dari germinal cell atau yang sering disebut dengan sel induk. Spermatogenesis dimulai dari proses proliferasi dan diferensiasi germinal cell dan diakhiri dengan terbentuknya formasi sperma dewasa. Sebelum melakukan pengamatan, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan, yaitu mikroskop, pipet tetes, objek gelas, saringan, timbangan, cover gelas, larutan isotonik, alkohol, gelas ukur, sel sperma, dan juga pewarna Wantex. Sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu untuk mengamati mortalitas sperma, kita harus melewati beberapa langkah kerja. Di antaranya, pertama, sperma diambil dari testis hewan, yaitu pada bagian epididymis. Epididymis pada hewan ini dipotong berbentuk persegi, yaitu dengan ukuran 1 x 1 cm. Setelah mendapatkan bagian epididymis yang mengandung sperma, bagian tersebut dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diberi larutan isotonis dengan perbandingan 1:1. Langkah selanjutnya adalah epididymis yang ada di larutan isotonis direncah-rencah menggunakan gunting, pisau, ataupun pinset hingga airnya menjadi keruh, yang menandakan bahwa sel sperma yang ada di dalam epididymis telah terlarut di dalam larutan isotonis. Langkah selanjutnya, sel sperma yang berada di larutan diambil menggunakan pipet tetes. Langkah selanjutnya yaitu objek gelas ditutup menggunakan cover gelas. Selanjutnya dilakukan pengamatan mortalitas sel sperma di bawah mikroskop. Amati pergerakan yang terjadi. Jika tidak ada pergerakan, maka sel sperma tersebut telah mati.
Selanjutnya merupakan langkah kerja dalam membuat apusan sperma pewarnaan. Pertama-tama, objek dan cover gelas dicuci menggunakan sabun dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Pastikan ya teman-teman mencucinya sampai bersih. Kemudian sperma diteteskan menggunakan pipet tetes di bagian pinggir objek gelas sebanyak 1 tetes. Selanjutnya lakukan smear dengan bantuan objek gelas untuk menggeser sperma dari ujung objek gelas hingga ke ujung lainnya. Dan tunggu hingga kering. Setelah melakukan smear, dilakukan fiksasi dengan menggunakan alkohol dengan kadar 70% dengan cara yang sama seperti melakukan smear di awal. Dan setelah itu keringkan di udara terbuka lalu warnai. Untuk pewarna, kita menggunakan cairan One Text dengan kadar 1%. Pertama-tama kita membuat terlebih dahulu larutan pewarnaan dengan menimbang One Text dengan timbangan digital sebanyak 1 gram dan campur dengan 100 cc air yang dimasukkan ke dalam wadah. Setelah larutan pewarna diaduk, lalu disaring menggunakan kertas saring. Lakukan hal ini sampai larutan pewarna habis. Setelah apusan diberikan pewarna, kemudian dikeringkan lalu diamati di bawah mikroskop. Berikut merupakan hasil pengamatannya. Di sebelah kiri merupakan gambar hasil preparat moteritas pada sperma sapi. Sedangkan di sebelah kanan merupakan gambar hasil preparat apusan sperma sapi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang praktikum spermatogenesis. Terima kasih, sampai jumpa.